Balik lagi di podcast Sanata, Suara Anak Akuntansi. Di episode kali ini bareng aku Lisna dan kita akan mengobrol-ngobrol gitu ya terkait dengan MBKM bareng Kak Aya yang merupakan salah satu alumni dari anak akuntansi Universitas Mataram. Oke, halo Kak Aya. Halo, pagi. Oke, bagi gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Dan pastinya teman-teman pasti kepo gitu ya terkait dengan MBKM itu seperti apa. So, stay tune on Spotify. Oke, kayak mungkin boleh dikasih tahu dulu terkait dengan MBKM itu kira-kira seperti apa nih Kak? Kalau MBKM dia singkatan dari ini kan Iya. magang belajar kampus Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka. Merdeka. Biasanya soal kita sebut singkatannya aja. Di MBKM ini tuh program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk kita menyiapkan ilmu untuk menghadapi dunia kerja sih lebih khususnya. So, MBKM itu ada banyak, ada magang bersertifikat, studi independen, kampus mengajar, sampai ada yang wirausaha juga. Ada sekitar 9 program untuk sekarang. Ya, 9 program. Dan itu kira-kira itu bisa mahasiswa pilih sendiri gitu ya? Bisa pilih sendiri. Oke. Ngajuin ke jurusan gitu. Terus kalau untuk KAYA sendiri kira-kira ambil ini MBKM-nya jenis apa nih? Magang kemarin. Magang. Ambil yang magang sih, karena tertarik ini kan buat CV, buat nulis di CV. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu Kak Aya magangnya di mana Kak? Kalimantan di perusahaan ini, kontraktor pertambangan. Di Kalimantan ya? Wah, luar biasa banget. Ini dari Lombok langsung ke Kalimantan ya? Iya sih. By the way, emang asalnya Kak Aya dari Iya, mana? dari sana. Oh, dari Kalimantan juga? Iya. Waktu itu niatnya supaya bisa ini kan balik ke rumah, tapi ujung-ujung juga magangnya nggak di rumah. Nggak di rumah? Tinggal di sana di perusahaan. Oke, kalau boleh tahu ini Kalimantannya tuh Kak Aya asalnya emang Kalimantan dari mana? Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur. Terus MBKM-nya Di sana di Kabupaten Berau. Kabupaten Baru tuh juga Kalimantan Timur juga? Iya, bagian dari Kalimantan Timur. Cuman agak jauh gitu ya dari rumah ya? Jauh 2 jam dari rumah. Wow. Jadi kayak pulang tuh seminggu sekali. Oke. Oke, tadi ngomong-ngomong terkait dengan MBKM itu ngambilnya di ini ya, di pertambangan ya? Iya, kolega cari sendiri tempat magangnya. Oke, pertambangan kalau bagi aku sendiri ya, aku ngerasa kayak pertambangan itu kan cukup luas gitu ya. Iya. Mungkin ada yang kayak taman batu bara. Iya bener, batu bara. Batu bara ya, bener ya? Oke, bener juga ya. Oke, batu bara. Itu kira-kira tuh emang kegiatannya Kak Aya tuh sehari-hari di pertambangan tuh kayak gimana sih? Karena ini ya kemarin tuh kayak departemennya kita dipilihin kan dari HRD-nya gitu. Dan karena sewaktu COVID, jadi kayak mereka nyaranin buat tinggal di mes perusahaan. Terus juga waktu itu ngisi di departemen HR tapi sectionnya beda, section learning center namanya. Dan itu tuh nggak yang akuntansi banget karena bukan finance kan. Kalau akuntansi kan biasa dikasih ke finance, tapi waktu itu karena kosong di LC jadi anak magang taruh di sana. Tapi banyak sih kita belajar Excel dan sebagainya. Excel tuh lebih paham pas magang itu, pas kuliah itu kita ada pelajaran Applikom nggak sih? Iya, ada. Applikom sama Semester 2 ABK ya. Iya, Itu tuh ada ABK. kan buat rumus-rumus gitu. Pas kuliah itu kayak susah banget. Tapi pas magang tuh diajarin benar-benar kayak ini loh cara baca data secara vertikal, ini baca data secara horizontal, terus rumusnya 2, ada false, biasa gitu kan. Pas kuliah itu kayak susah banget. Tapi pas magang enggak. Enggak ya, pas magang. Oke, berarti mungkin kayak emang nggak terlalu akuntansi terus berarti ya kayak ya? Enggak terlalu sih, malah nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya itu kan memang tujuan MBKM supaya dapat ilmu di luar bidang. Nggak apa-apa sebenarnya, bagus aja. Terus kalau untuk dari relasi sendiri kira-kira tuh kayak gimana? Kan kadang kalau kita magang ya mungkin mohon maaf kayak atasan tuh mungkin yang kayak terus terang gitu. Itu kira-kira gimana kalau anak magang tuh mungkin kita bakal disuruh-suruh kamu buat kopi deh gimana? Oh enggak, benar. Kalau di tempat saya enggak sih, tapi kayak kebanyakan sih enggak sih harusnya. Sekarang ya instansi zaman sekarang harusnya enggak kayak gitu. Kita lebih enaknya jadi anak magang tuh dimaklumin sebenarnya. Kalau salah-salah beneran enggak. Kita tuh enggak yang dimarah-marahin karena dimaklumin anak magang masih belajar kayak gitu. Jadi benar-benar diajarin sih dari awal. Jadi nggak usah takut sih yang mau magang. Nggak usah takut ya? Iya, soalnya dulu pas magang kan pada kayak nggak berani magang Iya, kayak gitu. Takutnya nanti disuruh-suruh. Itu sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak ya? Kalaupun ada yang begitu harusnya kita bisa ngomongin baik-baik sih. Sebenarnya kalau magang kan saya belajar gitu. Kita bisa mungkin jangan yang keluar lah dari yang seharusnya. Oke, kalau untuk dari periodnya sendiri tuh berapa bulan? Kemarin itu 6 bulan sih harusnya. 6 bulan? Tapi
1 semester kan, tapi karena Semester, dihitung sama libur jadi sekitar 5 bulan, 4 bulan lebih lah. Itu tuh waktu tuh semester berapa Kak ya? 6. Semester 6. Berarti setelah mau mendekati semester 7 tuh udah selesai berarti ya? Udah, tapi langsung KKN kan waktu itu, Oh. langsung KKN. Oh ada KKN juga tetap kita ikut Ada, KKN. jadi waktu teman-teman kan pada survei tempat KKN kita nggak ikut kan jauh. Oh gitu. Berarti itu kalau KKN-nya sendiri tuh udah ditentuin dari ini, dari kampusnya gitu? Iya, kita waktu masih magang udah daftar KKN. Oh, so far mungkin ini bagi teman-teman mungkin kadang agak ragu gitu ya kayak ya untuk ambil MBKM gitu karena takutnya nanti kan gak sesuai gitu ya ekspektasi mereka gitu dengan terutama dengan corporate kayak gitu kan bisa jadi kayak wah strength orangnya tapi ternyata enggak kayak ya enggak ya Aman. aman aja. Terus terkait dengan tadi sempat dibahas terkait dengan ilmu akuntansi yang Kak Aya dapetin di kuliah sama di perusahaan di pertambangan itu ya, itu ternyata lebih dominan mendapetin yang di pas MBKM gitu. Iya, karena mungkin lebih karena langsung praktek ya. Praktek ya. Waktu kuliah kan dikasih data-data sih sama dosen, Iya. tapi kalau di bangku kuliah tuh entah gimana ya kayak susah gitu pahamnya, kayak ngapalin kita. Tapi pas di tempat magang tuh kayak diajarin ini bacanya gini loh Mbak kayak gitu kan. Kalau kamu mau baca tabel vertikal dari kolom yang vertikal, kamu ini apa namanya pakai rumus VLOOKUP. Kalau yang horizontal HLOOKUP gitu kan. Nah itu sederhana banget, tapi waktu kuliah itu kayak susah gitu kan. Kita ngapalin rumus titik komanya, kurungnya, tapi pas magang ini kasih 2 gitu. Karena kamu mau baca dari 2 gitu. Ini kasih 3 kalau kamu baca dari 3. Jadi lebih masuk. Jadi walaupun besok dikasih data yang lain bisa. Pas kuliah itu susah banget. Dan itu pun juga pas sebelum MBKM itu berarti emang udah dilatih dulu gitu dari perusahaannya langsung gitu. Iya pasti diajarin kok Diajarin kita. dulu ya? Dulu kan banyak yang takut nanti nggak bisa gini-gini Iya, kan bener. kayak nanti disuruh buat laporan keuangan gitu anak akuntansi kan Iya, iya. takut gitu. Teman-teman pada gitu sih semuanya. Saya juga sih gitu dulu sebenarnya. Tapi pas magang nggak sih, kita bener-bener diajarin dari awal. Nggak mungkin kita dikasih ngelepas gitu kan. Diajarin semuanya pasti. Oke, mungkin dari experience-nya Kak Aya sendiri mungkin yang terbaru selain akuntansi mungkin ilmu apa nih yang didapetin dari MBKM itu kira-kira? Kalau ilmu tuh lebih banyak ke soft skill sih rasanya, kayak gimana kita komunikasi sama atasan. Dulu kan kayak malu-malu takut salah ngomong, tapi pas di sana tuh kayak di force gitu kan, kayak kamu harus coba hubungin bapak ini dari section ini, hubungin mbak ini dari gini, jadi mau nggak mau gitu kita bisa gitu. Terus belajarin yang dasar-dasar kayak email gitu kan, cara kita balas email tuh kalau dulu kan waktu masih kuliah tuh bingung gitu loh, kayak apa ya salamnya gini-gini, tapi pas magang tuh diajarin kayak assalamualaikum dear pak ini isinya ini, kesimpulan tutup salam kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu terus jadi kita lebih berani sih ngomong sama orang. Yang lebih berani. Ya buat planning. Berarti kayak public speakingnya dilatih gitu, Iya, teamwork benar-benar dan dilatih. sebagainya Iya, gitu benar. ya. Oke kan sebelumnya juga kalau soft skill berbicara dengan soft skill juga kita sudah pernah diasah gitu ya mungkin dari kuliah kayak misalkan organisasi. Nah by the way Kak Aya ikut organisasi nggak? Ikut dong HMJ akuntansi. Oke, bareng berarti ya. Oke, kalau boleh tahu departemennya Kak Aya sendiri? Untuk pertama itu pernah di rumah tangga, terus setelahnya danus sampai selesai. Oke. Dana usaha. Oke, berarti danus itu kan sering jualan-jualan gitu ya kan, kayak buat bazar gitu, apalagi kayak ada event-eventnya dari Unram gitu kan sering ngadain seven bazar. Nah itu kira-kira kan pas kalau kayak udah BKM di Kalimantan kan jauh banget kan, Lombok ya. Nah sedangkan itu berarti kayak mungkin kurang ini ya, berarti nggak berkontribusi selama 1 semester gitu, itu benar ya? Kurang bisa sih, cuman waktu itu diminta buat bantu desain-desain pamflet dana usaha, jadi bisa dari jauh. Cuman kalau untuk hadir membersamain nggak bisa, cuma bisa bantu-bantu dari jauh aja, ngasih saran atau apa. Terus kalau respon dari teman-teman organisasi waktu itu gimana? Alhamdulillah sih baik-baik aja, karena kayak pada ngerti semua kan gitu, karena magang dan sebagainya, jadi aman aja sih. Komunikasi aja sama teman-teman kan. Takutnya kan misalkan ada aja gitu yang kayak dia nggak pernah aktif nih gini-gini gitu, tapi karena kita ikut MBKM gitu Iya, kayak dari ya jauh aman juga. ya. Aman. Oke, kalau terkait dengan organisasi juga itu kan cukup ribet ya, mungkin maksudnya bukan ribet sih, lebih kayak kegiatannya tuh cukup padat gitu, hektik banget kan Kak Aya. Dan itu tuh Kak Aya gimana sih itu bisa sampai ini ya istilahnya balance gitu loh antara organisasinya sendiri terus kegiatan dengan juga MPKM-nya tuh, itu kira-kira gimana kalau diatur sendiri Kak Aya? Kalau untuk organisasi ya pasti yang awal-awal tuh omongin ya ke teman, kalau ke ke kadep ya,
Iya, mau kadang-kadang. magang kayak gitu, mau magang ini Iya. diomongin sih semuanya dan bilang nanti kalau bisa dibantu dari jauh misalnya kayak desain apapun yang secara online omongin aja nggak usah malu-malu gitu. Ntar ngerjainnya pas senggang gitu setelah selesai magang malam atau pas istirahat kayak gitu. Penting komunikasi sih saran saya Komunikasi ya. kalau Oke, oke. ikut-ikut gitu. Dan kira-kira kalau dari organisasi sendiri, misal pengalamannya organisasi tuh kira-kira ada nggak membawa efeknya ke MBKM juga? Banyak sih karena kan kalau organisasi kita ketemu banyak temen berani ngobrol sama orang jadi kebawa pas magang Pas magang. oh gini loh ngomong sama orang gitu kan Iya. sebelumnya kan pasti kalau yang nggak menutup kemungkinan sih teman-teman yang di kelas pemalu atau enggak gitu malu-malu, kan iya, tapi iya. sebenarnya kalau organisasi lebih banyak membantu karena banyak kita membantu. jadi biasa ketemu sama orang lain kan maksudnya orang yang di luar Iya. lingkup kita lah gitu benar-benar. jadi bisa berani aja. Oke. Oke, kalau boleh tahu juga Kak Ayang sebenarnya lulus di tahun kemarin ya? Tahun ini ya? Ya, tahun ini Maret. Tahun kemarin? Tahun ini Maret 2000 berapa? 2023 Tiga berarti ini. ya? Oke. Itu dapat predikat cum laude. betul betul. Wow, biasa banget. Ikut organisasi, ikut MBKM, predikat cum laude. Oke, luar biasa banget, keren banget. Itu kira-kira gimana sih Kak? Kalau misalkan cum laude tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kan gini, Kak ikut MBKM nih. Oke, di konversi emang SKS-nya semuanya di konversi ya 23 SKS. Tapi sebelumnya juga ikut organisasi kan itu kira-kira MBKM itu mempengaruhi banget ya sih dengan aktivitas di kelas misalkan kayak nilai gitu juga. Terus juga dengan organisasi itu kira-kira mempengaruhi banget ya MBKM? Berpengaruh banget MBKM juga ini sebenarnya MBKM itu enaknya tadi tuh kita kan kuliah Iya. di luar tapi nggak masuk kelas tapi Iya. dihitung dapat kelas itu terus nilainya juga bagus-bagus aja kemudian MBKM itu bantu banget pas di skripsi karena kan saya ngambil skripsinya tentang fenomena di tempat magang jadi langsung pas magang itu udah ngeliat-ngeliat nih kayak apa ya kira-kira bisa dijadiin skripsi terus udah ngomongin tuh ke atasan kan Pak saya mau buat skripsi gini-gini bisa nggak dibantu kayak gini oh iya coba neliti ini jadi udah diomongin dari awal. Nah buat teman-teman mungkin yang sekarang MBKM dan besok mau MBKM pas magang tuh manfaatin banget lah gitu kayak tanya-tanya nggak usah malu-malu pasti mereka tahu anak kuliahan pasti bakalan buat skripsi kan gitu jadi tanyain aja omongin Berarti baik-baik. nyari datanya juga langsung dari sana aja gitu. Ya langsung wawancara judul apa gitu diomongin semuanya terus sama kalau untuk kuliah sih kalau mau cum laude ya masalahnya dia juga baru tahu ternyata walaupun pernah dapat C itu bisa cum laude asal diperbaiki gitu mau berapapun diperbaiki nggak apa-apa yang penting pas akhir pas kita semester udah ngajuin sidang tuh udah ngajuin sidang tuh nggak ada dapat C misalnya walaupun pernah dapet C mungkin beberapa mata kuliah gitu kan perbaiki aja kalau selagi ada waktu kuliah memang sih mengganggu ya libur Iya benar. libur harus KSP tapi ya emang gitu soalnya karena kita dapat nilai yang kurang lah gitu ya nggak apa-apa perbaiki aja. Kalau untuk ini sendiri kalau nilai C itu ada ketentuannya nggak? Misalkan kita dapat nilai C sampai 4 atau 5 gitu nggak apa-apa nih Nggak diperbaiki. apa-apa saya dapat 4 loh dapat 4 tapi saya perbaiki kan setiap UTS atau UAS setiap habis UAS kan kita ada kasih jatah KSP nih kalau banyak ikut aja gitu nggak nyangka sih bisa cum laude kirain harus dari semester 1 nggak boleh dapet C kan Benar. ternyata bisa yang penting pas kita yudisium udah nggak ada nilai C. Kalau boleh tahu mungkin di spill dulu Kak. Apa? PKI berapa? Mungkin bisa jadi ini ya untuk teman-teman juga gitu kan lebih tahu terkait cum laude. 3,71. Wow. Keren banget. Tapi sebelumnya juga pasti pernah kayak naik turun gitu ya untuk IPK gitu naik. Iya naik turun kan kalau pernah dapet C turun kalau dapet B tetap ya nggak salah nilai ya kalau dapet B apalagi A gitu. kalau A baru naik Jadi terkait dengan nilai mungkin tuh sangat MBKM juga sangat membantu membantu pastinya, banget membantu nilai banget. kita bagus. Terus juga terkait dengan soft skill pastinya Iya ya. soft skill. Oke. Dan untuk ini juga mungkin sampai sekarang kalau dengan dampaknya MBKM sendiri mungkin udah ada gini nggak di telepon mungkin dari HR-nya mungkin terkait dengan mungkin halo ya kita bisa ngobrol lebih dalam terkait apa istilah kayak pekerjaannya gitu mungkin ada gini nggak dari MBKM tuh langsung kayak di apply buat kerja di sana juga. Kalau untuk masalah kerjaan dulu sih udah dikasih tahu ya kalau nanti ada lowongan buka di sini masukin aja. Tapi sekarang untuk jurusan akuntansi belum sih di tempat magang saya belum dicari. Berarti kalau untuk KAA sendiri untuk kedepannya ini kayak gimana kira-kira? Maksudnya planningnya kan sekarang udah lulus nih ya. Langsung kerja atau mungkin lanjut S2 dulu?
pengen kerja sih untuk Iya. S2 nanti tadi. Kemudian bisa sembari ya, sembari ngumpulin duit misalnya langsung Iya, benar, cari langsung pengalaman S2, dulu. ya, benar. Oke, gitu dia. Nah tadi itu dia udah lumayan kita cukup apa ya, kulik-kulik dalam ya terkait dengan MBKM gitu. Dan kalau mungkin menurut Kaya sendiri nih, balik lagi ya ke topik tadi, kalau mungkin banyak kan teman-teman tuh yang kadang takut gitu loh ya buat MBKM gitu, mikir kalau ntar kalau misalkan saya ikut MBKM ini ntar kayaknya bakal ketemu atasan yang killer gitu, atau mungkin rekan-rekannya nanti yang kayak ingin menjatuhkan kita misalkan, Iya. terjadi kan kayak apa misalnya kayak ngomongin di belakang Iya, gitu. iya. Nah itu kira-kira mungkin gimana nih sarannya dari Kak Aya sendiri untuk teman-teman semua ini yang pendengar setiap podcast Sanata? Silakan Kak Aya. Kalau untuk magang ya jangan takut. Emang sih awal-awal semua takut pasti kayak nanti gimana ya di tempat magang gini-gini, Iya. atasannya gini-gini. Tapi enggak kok. Kalau kita udah magang itu benar-benar diajarin semua dari awal. Terus sebelumnya juga kan dapat pembekalan kan dari dosen. Iya. Kayak nanti kalau dan misalnya kalaupun kita misalnya nanti ada berbuat kesalahan di tempat magang, mungkin kita dimarahin dan sebagainya, ya terima aja jadi pembelajaran. Tapi sejauh ini nggak ada sih yang pernah dengar cerita sampai dimarahin dan sebagainya, malah banyak yang benar-benar di apa ya, Apresiasi, diajarin ya. diapresiasi, diajarin yang dan sebagainya. Jadi kalau untuk magang sih kalau emang berminat buat nambah di pengalaman di CV kan kita bisa nulis tuh pengalaman pernah magang di mana kan. Di LinkedIn juga mungkin bisa ya. Di LinkedIn juga. Jadinya bagus sih magang tuh, dapat sertifikat. Terus juga yang kelebihan yang lainnya itu kita dapat relasi. Sebelumnya kan nggak kenal sama ini jadinya Benar-benar. bisa lebih kenal, nambah pengalaman. Ilmu baru juga dapat dari sana juga. Iya, ya. dan jangan takut nanti nilai gimana karena udah kalau MBKM itu kita udah dijamin bakalan dikonversi gitu. Selama kita berbuat baik lah pas magang, nggak macam-macam gitu, aman aja. Jadi bagus banget sih kalau magang, nggak usah takut. Yang kadang gitu-gitu di pikiran kita aja. Iya bener, karena orang-orang kadang di awal sebelum mereka tahu kayak gimana gitu kadang berpikirnya tuh kayak kejauhan gitu loh, kayak pikirnya bakal hal-hal yang negatif aja mereka pada pikirin gitu. Oke, terus mungkin terkait dengan ini mungkin kira-kira dapat bonus nggak nih Kak Aya nih dari sana? Kira-kira dapat bonus nggak? Digaji. Digaji ya? Digaji. Wow. Gaji dapat, ilmu dapat, relasi dapat. Iya. Keren banget. Iya digaji pas magang itu. Tergantung instansi kalau itu. Tapi ya walaupun kita nggak digaji juga nggak apa-apa, sebenarnya kita belajar kan. Iya, Terus benar. bonusnya kehitung kuliah, nilai bagus. Jadi sayang kalau dilewatin sebenarnya. Berarti banyak banget nih benefit ini. Jadi teman-teman harus benar-benar kulik-kulik lagi MPKM dan harus ikutin kayak untuk yang adik-adik yang semester 2, 3, 4, 5. Tapi buat yang nggak MBKM juga nggak apa-apa. Mungkin mau memilih untuk belajar di kelas, lebih semangat lagi belajarnya. Kita juga yang MBKM ya minusnya nggak belajar mata kuliah yang di kelas itu kan. Itu juga penting sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak MBKM juga ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian juga bagus juga. Belajar di kelas kan sama di luar sama aja bagusnya. Mungkin bagi yang emang ini saya mau mencari pengalaman di luar kelas. Iya, silahkan ikut MBKM gitu. Oke, dan untuk kayak sendiri nih, seberapa besar sih kira-kira dampak MBKM positifnya? Pasti lebih banyak gitu Iya, kan ya kira-kira. Mungkin kalau presentasinya kayak sendiri deh, berapa kira-kira? Kalau presentasi tentang ini ya antara kuliah dan MBKM gitu. Maksudnya dampak dari MBKM-nya mungkin 95% kah? 99% kah? 90 ke atas deh, 95% lah. Iya, berpengaruh banget ke hidup lah. Oke. Karena banyak banget pelajaran yang didapat selama magang itu. Jadi relasi juga dapat ya, balik lagi ya, Masih relasi dapat, nilai dapat, ilmu, terus juga bonus juga dapat. bonus juga dapat. Jadi bisa mengantarkan peluang sih kalau yang mau cum laude atau yang mau dapat IPK bagus, karena menunjang banget MBKM itu. Jangan takut sih buat ikut MBKM. Oke, itu dia tadi ya teman-teman semuanya terkait dengan MBKM ya. Mungkin dari Kak Aya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih untuk teman-teman sebelum kita closing. Silakan Kak Aya. Disampaikan ke teman-teman lagi ya, buat ini sih yang sedang MBKM dan mau MBKM dan juga yang nggak MBKM sebenarnya semuanya pilihannya Pilihan masing-masing pilihan masing-masing. Tapi kalau untuk dari MBKM ya pesan buat yang belum MBKM,
silahkan ikuti MBKM karena banyak banget kok nanti manfaatnya, nggak usah takut sama nilainya, nanti takut yang gimana ya nanti nilainya begini. Iya, Udah diatur kok, apalagi yang magang di kedinasan kan, misalnya magang ini apa namanya yang di kantor Pemda gitu kan, sampai banyak mata kuliah yang dikonversi gitu loh. Jadi nanti pas semester 7 walaupun masih ada kuliah cuman beberapa aja. Oke. Itu di konferensinya juga sama ya, kayak misalkan kalau kita apa ya, Hah? MKM-nya di kedinasan, di dinas gitu, Heeh. atau mungkin kita di perusahaan gitu tuh konferensinya sama gitu atau gimana? Beda dia. Beda. Misalnya yang nggak beda semua sih, tapi kayak nanti kita tuh dikasih beberapa mata kuliah, misalnya yang magang di dinas, mata kuliah ini aja yang dikonversi, magang di corporate atau di perusahaan gitu, mata kuliah ini aja, tapi yang banyak itu di dinas sih. Dinas ya. Heeh, jadi nanti pas semester 7 mereka cuman beberapa mata kuliah, 5 SKS kalau nggak salah kemarin 5 Berapa? SKS. 5 SKS? Iya, dan yang magang di corporate perusahaan gitu kan 8 SKS. Tapi nggak apa-apa sih juga. Oke. Itu sih pesannya, jangan takut, terus tetap belajar pas magang itu benar-benar dimanfaatkan lah, Iya. dimanfaatkan, cari ilmu sebanyak-banyaknya di tempat magang, terus kalau bisa dapat apa namanya kayak ini ya, skripsi lah, gambaran Oh ya, skripsi, judulnya, benar-benar. judul udah mulai aja diomongin, jangan takut-takut kan, omongin aja baik-baik, Pak saya mau skripsi, kira-kira ada nggak fenomena yang bisa diangkat di sini, terus nanti bisa nggak dibantu selama penyusunan gitu. Juga sebenarnya apa ya, MBKM ini sayang banget sih dilewatin kan, program dari benar. pemerintah. Iya, karena kita juga bisa ini ya, langsung ngambil kasus skripsi dari sana juga bisa, judul Iya, skripsi bisa. gitu ya. Ya walaupun nggak mulus banget sih, waktu kemarin saya magang tuh kan judul saya tuh ngangkat penganggaran gitu, tapi pas ngajuin ditolak gitu. Ya nggak mulus-mulus banget gitu, jadinya pas udah ngajuin udah jadi sampai bab 3 tuh pas lama magang tuh saya udah mulai memang kan Bentar, ini ditolaknya dari mana ini? pihak jurusan karena judulnya yang kurang sesuai gitu kan. Jadi kayak gimana ya, kalau udah lah sayang kan udah sampai bab 3 terus ditolak gitu, ya baca-baca lagi di Tapi itu masih referensi. ini ya, pas masih MBKM masih magang gitu? Enggak, udah Oh, selesai. udah selesai. Jadi waktu udah selesai itu kan udah ngajuin, ternyata ditolak. Akhirnya saya baca-baca sih lagi kan di Google referensi, dicari-cari referensi dari cutting juga, nanya-nanya, dan ganti judul tapi nggak beda jauh gitu kan, dan itu yang diterima. Terus enak ya, saya kasih tau juga orang di perusahaan kan waktu itu udah ngomongin, Pak judul saya gini-gini, oh ya udah disetujuin. Terus akhirnya ternyata ditolak sama jurusan kan. Iya. ubah tapi ya nggak apa-apa sebenarnya, kayak gitu dibantu juga sama dosen pembimbing kan, dikasih saran kayak gini gitu. Jadi nggak masalah sih, walaupun ntar yang kalian cari di tempat magang ternyata pas di jurusan nggak diterima, bisa kok tetap, karena kita dikasih dosen kan, dosen pembimbing, dosen 1, 2, apalagi sekarang dosennya 1 aja ya, kalau nggak salah saya dengar sekarang 1 malah lebih ada plus minusnya sih, tapi enak sih dosen 1 aja. Kalau dua mungkin agak ricuh gitu ya, Iya. yang ini bilang A, yang ini bilang B. Ya kadang seperti itu, ada sih yang mulus-mulus juga tapi kadang ada yang beda pendapat. Jadi kalau untuk yang magang mulai dah duluan, start duluan nggak apa-apa. Berarti mungkin dari masih yang semester 1-2 gitu mungkin bisa cari-cari, mungkinnya pengen di mana gitu. Ya boleh dipikirin, tapi jangan itu jadi ini ya, jangan jadi distract gitu loh, masih Oh, iya. masih awal-awal ntar udah takut duluan, nggak usah jalanin aja Jalanin gitu. aja, oke. Nanti udah deket-deket udah mulai cari-cari, pas magang tuh bener-bener manfaatin gitu loh, buat gimana sih skripsinya, apa sih yang mau diangkat kayak gitu kan. Jadi besok pas orang udah ngajuin outline nggak bener-bener dari nol gitu. Iya, Jadi udah ada gambaran. Bahan lah gitu Dan ya. kalaupun memang nggak diterima, jangan takut, banyak jalan lah gitu. Kan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Oke. Oke, itu dia tadi untuk teman-teman semua ya terkait dengan MBKM bersama salah satu alumni kita ya, Kak Aya ya, dan sangat luar biasa banget pembahasannya, sudah membahas terkait dengan MBKM, organisasi Kak Aya gimana, dan juga kehidupan kampus atau nilainya juga sangat berpengaruh. Jadi MBKM itu memiliki pengaruh yang cukup besar karena juga menyediakan peluang untuk kita semua. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih bingung gitu ya Kak Aya ya, Mau ikut, ambil atau enggak ambil gitu. MBKM kah atau enggak gitu. Jadi bisa dipikir-pikir dulu, karena balik lagi itu tergantung dari pilihan kita gitu. Yang penting yang perlu diketahui bahwa MBKM itu memiliki banyak manfaat ya, peluangnya untuk kita ke depannya, terutama juga di dunia kerja ya Kak Aya ya. Oke, itu dia tadi, makasih banyak Kak Aya atas kesempatannya. Makasih juga udah dikasih kesempatan. Iya benar banget. Nanti mungkin di podcast Sanata episode selanjutnya mungkin boleh banget ya Kak Aya lagi ya. boleh. Oke, mungkin siapa tahu kayak S2 lagi gitu kita undang ke sini lagi. Amin. Oke.
Oke, tidak tadi teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast Sanata Suara Anak Akuntansi. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagi ya podcast-podcast sebelumnya, atau mungkin stay tune aja untuk di episode berikutnya. Oke, saya Lisna, pamit undur diri ya, dan Kak Aya juga. Oke, bye-bye semuanya, dadah.